Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program pelayanan Sapaan Firman Gembala. Mari kita mempersiapkan hati kita menjadi tempat yang terbaik di mana firman ditabur, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dan menjadikan hidup kita sebagai murid Tuhan yang sejati, yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan setiap pujian syukur kami atas setiap pertolongan dan pemeliharaan Allah di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, baik pada saat ini dan bahkan ke depan. Oleh karena itu, kami membutuhkan senantiasa bimbingan dari firman-Mu yang akan selalu menerangi di setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami dalam berbagai kekurangan, kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami, sehingga itu semua tidak menjadi penghalang bagi firman-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ya sepintas kalau kita lihat ya bahwa bicara iman itu sebenarnya bukan sesuatu yang sederhana, walaupun juga bukan sesuatu yang berat. Jadi proses bekerjanya iman itu jelas didasarkan kepada kebenaran Alkitab. Ya, seperti yang tertulis di dalam Roma 10. Ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Nah, di sana kita bisa membaca bersama-sama ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, gejala banyak orang Kristen yang tidak bisa ya bertahan pada imannya kepada Kristus. Ya, ini penyebabnya karena memang kita sedang hidup di dunia yang begitu banyak hal yang bisa kita dengar. Begitu banyak hal yang bisa kita lihat. Sehingga ini diakui atau tidak tentu sangat menyita waktu kita. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan firman atau membaca Alkitab. Nah, iman tidak muncul begitu saja. Jadi iman itu muncul melalui suatu proses dan juga dalam satu jangka waktu. Ya, tidak ada iman instan. Tidak ada iman bin salabim. Jadi sekali lagi kesetiaan kita pada iman kepada Kristus itu tidak terjadi begitu saja sehingga ada banyak orang yang menggampangi masalah iman. Nah, jadi iman pada masa lalu, ya, iman pada masa kini itu tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap setia dengan iman kita pada masa yang akan datang. Itu makanya ada satu istilah ya, bahwa bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Banyak orang mengawali imannya dengan luar biasa, ya, tetapi berakhir dengan penyangkalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita bisa belajar dari sini bahwa kita harus konsisten mengikuti ajaran Alkitab. Kita harus selalu mengupgrade iman kita. Ya, Bapak Ibu tentu punya banyak aplikasi di dalam handphone. Dan selalu tiba-tiba kita disuruh untuk mengupgrade
Nah, hal yang sama itu terjadi dengan iman kita. Setiap hari kita harus mengupgrade iman kita. Setiap hari kita harus mendalami isi Alkitab. Karena tidak ada iman yang bisa bertumbuh tanpa dasar kebenaran Alkitab. Jadi hari ini pertama kita melihat bagaimana firman juga mengingatkan kita agar kita selalu mengupgrade iman kita. Ya, terutama ketika kita menghadapi berbagai masalah dan persoalan, terlebih juga penganiayaan. Nah, cepat atau lambat, sebagai murid Kristus, kita akan mengalami penganiayaan. Ya, jadi penganiayaan ini tidak selamanya bersifat fisik. Dipukulin, diludahin, tidak. Tapi penganiayaan dalam hal yang non fisik. Terluka hati, kecewa, merasa dilecehkan, merasa ditolak, merasa ditinggalkan. Wah, itu kan hal-hal yang memang sangat menyakitkan. Nah, oleh karena itu jangan kaget karena ini semua terjadi yang disebabkan karena banyak orang tidak memahami iman kita. Sehingga mereka kerap kali mengkritik kita dan bahkan mencoba untuk melukai. Tapi kalau itu yang terjadi, ya, Alkitab berkata, berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Bukan karena sesuatu kecerobohan, kelalaian, atau bahkan kejahatan yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, yang penting kita tidak boleh menyerah. Kita harus hidup sebagaimana seharusnya, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan mengikuti apa kata orang, bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak orang lain, atau bahkan kehendak kita sendiri. Nah, ini yang disebut dengan penyangkalan diri. Kita tidak menganggap sesuatu yang serius bila mana kita diejek, diolok, difitnah. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menganggap bahwa itulah pupuk-pupuk yang akan menyuburkan pertumbuhan iman kita. Itulah cara Tuhan menguji iman kita, sehingga iman kita semakin dimurnikan. Jadi kita tidak harus hidup seperti orang-orang munafik yang kita sudah baca pada kesempatan sebelum ini, yang dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu. Dan itu dicatat karena itu suatu fakta, kebenaran yang bukan untuk kita ikuti. Tapi itu menjadi sebuah peringatan, warning buat kita. Untuk tidak seperti itu. Tapi harus berani beda. Kendati pun bedanya kita itu akan menjadi sorotan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi,
kalau kita lihat lebih jauh pembacaan kita dalam 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, itu ternyata mereka bukan orang-orang ateis. Mereka juga bukan antikristus. Tetapi hidup keagamaan yang mereka anut itu justru merupakan penyangkalan terhadap kuasa iman yang seharusnya ada dalam diri setiap orang percaya. Nah, sehingga kita mengingatkan kita, ya, orang jahat di dunia ini akan semakin jahat. Dan orang jahat bukan hanya di dunia kejahatan. Orang jahat pun ada di dunia pelayanan. Orang jahat bukan hanya ada di dunia gemerlapan. Tapi orang jahat juga ada di dalam keheningan liturgi gereja. Nah, oleh sebab itu kita mesti waspada, ya, tanpa menghakimi siapapun. Tapi mari kita jaga hati kita. Dan tidak dapat kita sangkal bahwa dalam mempertahankan iman kita, kita juga memerlukan orang-orang yang menjadi teladan. Orang-orang yang memang juga mereka yang memiliki keteguhan hati untuk melakukan firman. Ya, karena ada bagian Alkitab dalam kitab Korintus yang berbunyi, ya, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus punya komunitas sesama anak-anak Tuhan yang memang, ya, punya ketulusan hati untuk saling membangun, saling menopang, saling mendoakan. Kita bukan hanya mencari orang yang baik dengan kita, tapi kita juga butuh orang yang berani mengatakan kebenaran kepada kita. Nah, oleh karena itulah maka selain Paulus, ternyata Timotius juga punya banyak teladan iman, terutama, ya, orang-orang yang dekat. Ya, Timotius memiliki ibu dan nenek yang juga menjadi teladan iman. Ya, jadi sejak kecil Timotius itu sudah dididik, ya, oleh orang tuanya untuk mempelajari kitab suci. Nah, mari kita perhatikan hal ini. Kita tidak hanya melihat sosok pribadi orang yang sekedar baik kepada kita, ya, tapi kita harus juga mengambil teladan dari orang-orang, ya, yang mampu memberikan pengajaran dan memperlihatkan sebuah karakter, ya, yang pantas untuk kita ikuti. Nah, di dalam ayat yang ke-10 tadi, ya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, jangan sekedar berteman dengan orang yang bisa menyenangkan kita, memberikan kesenangan kepada kita, bukan. Ya. Karena kita tahu kalau kita punya saudara yang seiman, yang betul-betul peduli dengan imannya, maka itu sesuatu yang jauh lebih menyenangkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah lewati satu hari tanpa memperhatikan firman Tuhan. Karena itulah sumber utama kita.
Itulah pokok hidup kita. Dan tidak boleh digantikan dan digeser oleh apapun juga. Alkitab bukanlah kisah atau sesuatu yang hanya berbentuk motivasi, fabel atau mitos tentang Tuhan. Bukan. Tetapi Alkitab adalah kebenaran Allah yang siogianya kita percaya dan kita pegang, kita lakukan. Karena firman Tuhan juga berkata, tidak semua orang yang berseru nama Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tapi mereka yang melakukan firman Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi mereka yang melakukan firman Allah. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dan kita juga diberikan kekuatan untuk melakukan seluruh firman Allah. Dan kita juga harus membuka hati untuk selalu disorot, dikoreksi, diselidiki oleh firman Allah. Supaya kita tahu, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Kadang-kadang penyimpangan itu tidak terjadi secara drastis. Penyerongan itu nggak langsung, tapi perlahan. Dan ketika sadar, baru kita tahu, waduh, kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Nah, melalui firman-Nya Tuhan akan membimbing kita agar kita menjadi orang-orang yang setiawan. Orang-orang yang terus mempertahankan iman dalam kebenaran ilahi. Kita dipersiapkan menjadi umat kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Untuk setiap perbuatan yang baik. Oleh karena itu, bacalah dan lakukanlah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ikutilah para teladan iman kita. Terutama Yesus Kristus. Maka sebagai gembala yang baik, Dia akan terus menuntun kita ada di jalan yang benar. Dia akan membawa kita menikmati sungai kehidupan. Dan Dia akan membaringkan kita dalam berkat dan kelimpahan ilahi. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu mampu melakukan segala perkara. Tuhan, tolonglah kami semua agar terus menjaga kemurnian iman kami, kesetiaan kami dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Lingkupi kami, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan kesehatan, hikmat bijaksana dalam menjalani setiap aspek dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Amin.